Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah channel yang membahas tentang takbir mimpi. Mimpi menimba air dari sumur hingga orang-orang puas. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku sedang di pinggir sebuah sumur menimba air darinya, tiba-tiba Abu Bakar dan Umar mendatangiku. Kemudian Abu Bakar mengambil ember lalu menimba setimba atau dua timba. Dan dalam penimbaannya itu ada kelemahan. Setelah itu Allah mengampuninya. Kemudian Ibnu Al-Khattab mengambilnya dari tangan Abu Bakar, lalu ember itu berubah menjadi ember besar di tangannya. Maka aku tidak pernah melihat orang kuat di antara manusia yang dapat menimba seperti timbaannya. Sampai-sampai manusia mengistirahatkan ternak di kandangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7019. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikemukakan pada bab berikutnya disebutkan, aku bermimpi melihat diriku di pinggir sebuah sumur, sementara di atasnya ada sebuah ember. Lalu aku menimba darinya sebanyak yang dikehendaki Allah. An-Nawawi berkata, mereka mengatakan bahwa mimpi adalah perumpamaan terhadap apa yang akan dialami oleh kedua khalifah berupa ditampakkannya hasil-hasil yang baik dari mereka berdua dan orang-orang memanfaatkannya. Semua itu diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang merintis, lalu melaksanakannya dengan baik dan mengukuhkan pondasi agama. Kemudian beliau diganti oleh Abu Bakar, yang mana dia memberantas dan menumpas kaum murtad. Lalu Abu Bakar diganti oleh Umar, sehingga Islam pun semakin meluas di masanya. Hadis ini mengandung pemberitahuan tentang khilafah Abu Bakar dan Umar, sahnya kekuasaan mereka, serta banyaknya manfaat bersama mereka. Hal itu memang terjadi seperti yang beliau sabdakan. Takwil mimpi tentang sungai. Sungai yang besar dan dominan ditakwilkan dengan seseorang yang kuat dan memiliki kekuasaan. Masuknya sungai ke kota ditakwilkan dengan masuknya penguasa ke kota tersebut. Kebersihan air ditakwilkan dengan keadilan penguasa. Kembalinya air ke hulu ditakwilkan dengan pemecatan penguasa. Ketinggian air yang melebihi batas ditakwilkan dengan ketinggian seorang penguasa dari penguasa lainnya. Penggalian sungai ditakwilkan dengan perolehan harta. Jika mengambil air dari sungai, lalu meminumnya, dia akan memperoleh harta dari seorang terhormat yang kadarnya sesuai dengan air sungai yang dia minum. Jika masuk ke sungai, lalu terkena lumpur dan tanah dari dasar sungai, dia akan mendapatkan kegelisahan dari seseorang yang keadaannya seperti keadaan sungai tersebut jika dibandingkan sungai-sungai lain. Jika menyeberangi sungai ke tepi yang lain, kegelisahan, kengerian, atau ketakutannya akan sirna dan selamat darinya bila dia juga bermimpi terkena lumpur. Menyeberangi lembah. Jika dia berhasil menyeberangi lembah, melintasnya atau keluar darinya, dia akan selamat dari semua kegelisahan dan berbagai penyakit yang tengah dialaminya dan selamat dari semua cobaan dan kesedihan yang ditunjukkan oleh takwil air itu. Jika bermimpi bahwa air lembah membenamkannya, tetapi dia tidak tenggelam, dia akan dilanda kegelisahan yang hebat. Jika keluar darinya, dia akan selamat dari kegelisahan. Jika bermimpi seolah-olah air sungai yang bersih mengalir ke rumahnya, hal itu menunjukkan kemudahan dan kekayaan. Ada yang menakwilkan bahwa hal tersebut bagi orang kaya merupakan penyakit yang menimpanya, tetapi ada manfaatnya bagi penghuni rumah. Jika bermimpi sungai mengalir dari rumahnya dan orang-orang minum dari sungainya, bila dia kaya atau orang yang terhormat, hal itu menunjukkan kebaikan dan manfaat bagi penduduk negeri. Dia akan berderma dan berinfak kepada mereka. Rumahnya akan didatangi oleh orang banyak yang membutuhkan bantuan dan mereka mendapatkan manfaat darinya.
Jika bermimpi bahwa air yang bersih itu mengalir ke rumahnya, menunjukkan kemudahan dan kekayaan. Jika seseorang bermimpi melihat air di kebunnya, ditakwilkan dengan rejeki yang dikaruniakan kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus." Quran Surat As-Sajdah ayat 27. Jika bermimpi jatuh ke dalam air lalu keluar darinya, dia akan dilanda kesedihan lalu terlepas darinya. Jika bermimpi seakan-akan melompat dari sungai ke tepinya, dia akan selamat dari kejahatan penguasa dan mendapatkan kemenangan dalam melawan musuh-musuhnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.